Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arjun Nabil Al-Muflihkaf dengan NIM akhiran 36. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan kisah Putri Tadampalik. Bismillahirrahmanirrahim. Mamlakatul Luwu fi mantiqati Sulawesi al-Janubiyati min ihda al-mamalikil masyhurati fi zamanil madi. Kerajaan Luwu yang terletak di Sulawesi Selatan adalah salah satu kerajaan yang masyhur pada masa lampau. La busatana datu maungge al-muqallibu bismi datu Luwu malaku tilkal mamlakati. La busatana datu atau yang lebih dikenal dengan Datu Luwu adalah raja dari kerajaan tersebut. Fa innahu malakun hakimun syafukun qawiyun wa syuja'un. Dia adalah raja yang bijaksana, penuh kasih sayang, kuat dan perkasa. Wa 'asha asy-syu'uba fiha fir rafahiyati wal amani. Sehingga rakyat-rakyat yang tinggal di kerajaan itu hidup dalam kesejahteraan dan keamanan. Istahaqqa al-malaku bintan jamilatan wa mu'addaban. Sang raja memiliki seorang anak yang cantik dan berperilaku baik. Ismuha Amiratu Tadampalik, yang bernama Ratu Tadampalik. Washtuhirat husnu jamaliha ila anha'il alam. Kecantikan anaknya telah menyebar ke seluruh dunia. Fasami'a Maliku Bone dzakal khabar wa arada ay yuzawwaja ibnahu bitilkal amirati. Raja Bone mendengar kabar itu dan ia ingin menikahkan putranya dengan Ratu Tadampalik. Fa'arsala ilaiha wufudan li ajali al-khitbati. Maka dia mengirim utusan ke kerajaan Luwu dengan maksud untuk meminangnya. Qala kumalaku Datu Luwu hina ma arafa anna Malika Bone sawfa yakhtubu bintaha. Datu Luwu merasa bimbang ketika tahu bahwa Raja Bone ingin melamar putrinya. Wa'timadan 'alal 'arfi al-jari fi mamlakati Luwu anna al-amirata minhum la tusmahu bizzawaji ma'asy-syababi ghairu qabilatihim. Karena menurut adat yang berlaku di kerajaan Luwu pada saat itu, bahwa seorang putri dari kerajaan Luwu tidak diperbolehkan untuk menikah dengan pria selain dari suku mereka. Balau kana al-malaku la yaqbalu khitbata Maliku Bone. Akan tetapi jika dia tidak menerima lamaran tersebut, saufa yahdutsu al-harba al-kabira bainahuma. Maka akan terjadi perang besar antara dua kerajaan tersebut. Waqala malaku Datu Luwu li nafsihi. Datu Luwu berkata dalam hatinya, Hasanan sawfa aqbalu tilkal khitbata wala ba'sa ay yu'adzibani Allahu bi syartin ay yakuna syu'ubi fi rafahiyatin wa amanin. Baiklah, akan aku terima lamaran itu, biar saja aku diazab oleh Allah, asalkan rakyat-rakyatku berada dalam kesejahteraan dan keamanan. Wa ba'dal ayyam, beberapa hari kemudian, ja'a wufudu Maliki Bone ila mamlakati Datu Luwu muhadzabina wa la yuridunal harba mithla ma fakkarahu malaku Datu Luwu min qabli. Datanglah utusan dari kerajaan Bone ke kerajaan Luwu dengan sopan santun dan tidak bermaksud untuk berperang sebagaimana yang dipikirkan Datu Luwu sebelumnya. Faqabala duyufahu muqabilatan hasanatan. Datu Luwu menerima
tamu-tamunya dengan jamuan yang baik. Lakinnahu lam yu'ti ayya ijabatin ba'da an alqa wufuda malika bone aqsa qasdihim bitil kaziyarati wa adu ila mamlakatihim mubasyaratan. Akan tetapi dia belum menerima lamaran tersebut. Utusan dari kerajaan Bone pun memahami hal tersebut dan mereka segera kembali ke kerajaan mereka. Wa minal gharib, keanehan pun terjadi. Asobat amiratu tadampalik alaman fi jami'i jismiha wa yukhriju minhu sodidan raihatan jiddan. Ratu Tadampalik terkena penyakit dan keluar dari tubuhnya nanah yang sangat bau sekali. Tsumma izdada alamuha ba'da mururil ayyami wala ahada minal atba'i qadarun ayyu'alaja alamaha al-ghariba. Kemudian bertambah parah penyakit tersebut, semakin bertambah hari semakin parah. Wala ahada minal atba'i, dan tidak satupun tabib yang dapat menyembuhkan atau mengobati penyakit aneh tersebut. Wala budda 'alal malaki ayyanfi amiratahu al-jamilata ila khariji mantiqati luwu. Dengan berat hati, sang raja atau Datu Luwu mengasingkan putrinya yang cantik keluar daerah Luwu. Li'an la yantashira al-alama ilal akharin, dikarenakan agar tidak menyebar penyakit tersebut kepada yang lain. Fadahabat ma'arufai qotihal mukhallisati ila manfiha. Maka dia pergi bersama para sahabat setianya ke pengasingan. Wa qabladaha biha a'tolaha maliku syaifan. Dan sebelum dia pergi, raja memberikan pedang kepadanya. Wa baharat amiratu limuddati ashhurin. Dan sang putri membajak selama berbulan-bulan. Ma'arufai qotiha hatta wasolat ila zaziratin hisbatin wanakiyatin. Bersama para sahabatnya hingga dia mencapai sebuah pulau yang subur dan murni. Summa akhadat ihda rufaiqatiha samarota waju. Kemudian salah seorang sahabat wanitanya mengambil buah wajo. Fasummiyat tilkal jaziratu bizazirati waju. Jadi dia menamai pulau itu sebagai teman mereka. Wabanat amiratu ma'arufaiqatiha. Pulau dengan teman mereka. Kuhan soghiron limaskanihin nafiha. Sebuah pulau. Fi yaumin min ayyam, suatu hari, jalasat amiratu janibal bukhairati. Sang putri duduk di tepi danau. Summa ro'at jamusan abyadu launi. Kemudian dia melihat seekor kerbau putih. Wadonnat annahu sayabsudu. Dan dia pikir itu akan merusak budidayanya. Zira'ataha fadarathu min dzalikal makan. Jadi dia mengusirnya dari tempat itu.
bal ma aroda ayugadiru makanahu. Sebaliknya, dia tidak ingin meninggalkan tempatnya. Wa huwa yaktaribu min maufikiha hatta yarfi saha. Saat dia mendekati posisinya sampai dia menendangnya. Summa sakotot amiratu min maukifiha. Kemudian sang putri jatuh dari posisinya. Wa faqadat minha wa'ya. Dan kehilangan kesadaran. Wa ta'ajjabat hinama astaqaddat min naumiha. Dia heran ketika dia bangun dari tidurnya. Wal jamusu yala'aku jismahar ro'iha. Dan kerbau itu menjilati tubuhnya yang bau. Wa ba'da an lu'iko marrotin adidatan syifa'allahu bitilka wasilati syifa'an ajilan. Setelah dijilat berkali-kali, Tuhan menyembuhkannya dengan cara ini dengan cepat. Wa fi ihdal lail. Dan pada suatu malam, halamat amiratu fi naumiha. Sang putri bermimpi dalam tidurnya. Anna sabban wasiman ja'a hawaqalat laha. Bahwa seorang pemuda tampan datang kepadanya dan mengatakan kepadanya, annahu saufa yakunu jaujaha. Bahwa dia akan menjadi suaminya. Wasarrot bidzalikal hulmi. Dan dia senang dengan mimpi itu. Wa fi nafsil yaum. Pada hari yang sama, kana abna maliki bone yatamattahu bil bahsi an hayawanati fil gobati. Putra Raja Bone sedang asik mencari binatang di hutan. Ma'a qaidihi wa ba'dil junudil lazina yurafikunahu. Bersama komandannya dan beberapa prajurit yang menemaninya. Wa fil lail, pada malam hari, asna as-swaidi, saat berburu di hutan, iftarqa abna maliki min majmu'atihi wala budda alaihi an yanama fil gobatil munfaridan. Putra raja berpisah dari kelompoknya dan dia harus tidur di hutan sendirian. Mastato abna maliki an yanama wabada ayamsa duna hadafin fiha. Putra raja tidak bisa tidur dan mulai berjalan tanpa tujuan di dalamnya. Faida huwa yang duru dau'an min kuhin. Jadi dia melihat cahaya dari gubuk. Summa dakhala ilaih. Dan kemudian masuk ke dalamnya. Wa fis sobahi, dan di pagi hari, lama aroda ayugodiro kuho takobil bil amiroti amamahu. Ketika dia ingin meninggalkan gubuk, dia bertemu dengan putri di depannya. Walam yastati an yantiko walau harfan lisyaddati jamaliha. Dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun karena kecantikannya. Summa godarol kuho mubasyaratan. Kemudian dia langsung meninggalkan gubuk. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Alifia Putri Sunandar dengan NIM 12120200022. Istaqobnu al-maliki nahwa amirota tada makolika saukoan syadidan afi yaumin min al-ayyam. Wakana qo'idu anri guru hina idhin qo'iman yulahidhu halatahu al-kolako min ba'idhin
wasyaka ala amaru ila maliki buna wa ma hadatsa fi qaryatihi waju. Suatu hari putra raja itu sangat merindukan putri Tandampalik dan pemimpin Anreguru saat itu berdiri memperhatikan keadaan cemasnya dari jauh dan mengadukan hal itu kepada Raja Bone dengan apa yang terjadi di desa Wajo. Fa'arsala maliku buna wafudan ila qaryati waju lihut batiha. Maka Raja Bone mengirim utusan ke desa Wajo untuk bertunangan dengannya. Lam takbal ala amiratu tilka ala khutbata qabla ana yusalima ibnu maliki yuni as-saifa alladhi ahdaha abuha fi mamlakati liwawin waliyatlub yadaha bitilka al-wasilati minhu. Sang putri tidak menerima pertunangan itu sebelum putra Raja Bone menyerahkan pedang yang telah diberikan kepadanya oleh ayahnya di kerajaan Wajo dan meminta untuk memegangnya. Fadhahaba ibnu al-maliki yuwahiduhu ila mamlakati liwawin thumma hakama hadatsa ibnu al-maliki yuwahiduhu ila mamlakati liwawin thumma hakama hadatsa fi qaryati waju ba'da ana altaqo bimilkin liwawin wa qasada hudurahu ilaihi siru al-milki wa man haulahu bima sami'ahum fayadahabuna mubasyaratan ila qaryati waju jama'iyah. Maka putra raja mempersatukan dia dengan kerajaan Wulu. Lalu dia menceritakan apa yang terjadi di desa Wajo setelah dia bertemu Raja Wulu dan bermaksud untuk datang kepadanya. Raja dan orang-orang di sekitarnya senang dengan apa yang dia dengar dan mereka langsung pergi ke desa Wajo secara efektif. Amiratu tada makolika wa ba'da anistakroku waktalan tawilan wasolu ila qaryati waju bisalam. Qala liwawin ibnatihi al-afu ya ibnati anna arsaltuka ila hadihi al-qaryati al-sogirati limudda tawilah. Thumma azabat al-amiratu la ba'sa bihi ya abayya wala hajatalaka ila tolabi al-aqwi walakod anajaita ahla al biladi bima fa'altuhu li sabifah putra Tandampalik. Dan setelah mereka membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai desa Wajo dengan damai, Luwu berkata kepada putrinya, maaf putriku, aku mengirimmu ke desa kecil ini begitu lama. Kemudian sang putri menjawab, tidak apa-apa ayah tidak perlu minta maaf dan ayah telah menyelamatkan orang-orang dengan apa yang ayah lakukan kepadaku sebelumnya. Summa tazawwaja ibnu maliki buni ma'a amirota taza amfalik fi qaryati waju wa asya hayatan sagi syairotan ila akhiril hayat. Kemudian putra Raja Bone menikah dengan putri Tandampalik di desa Wajo dan mereka hidup bahagia sampai akhir hayat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.